Akseleran dari terbakarnya gedung Kejaksaan Agung itu adalah tersangka MD. Hari ini kita tetapkan tersangka dan akan kita lakukan proses pemanggilan. Kemudian tersangka di kelompok berikutnya, dari olah TKP Puslapor dan ahli kebakaran, kita ketahui bersama ada 2 akseleran yang menyebabkan gedung utama Kejaksaan Agung ini terbakar. Akseleran pertama adalah minyak lobi atau yang kita kenal dust cleaner dengan merek Top Clean. Kemudian akseleran kedua yang kita bisa lihat nanti di video dan yang sudah beredar, bahwa penyebab terbakarnya secara merata gedung Kejaksaan Agung itu adalah salah satu bahan ACP yang berada di sisi luar seluruh gedung Kejaksaan Agung. Kita bisa lihat mungkin di video dan rekan-rekan semua lihat bagaimana api itu turun ke bawah secara cepat kemudian membakar seluruh gedung. Itu adalah dari bahan ACP. Kita kemudian melakukan proses penyidikan. Dari mana kemudian bahan ACP ini bisa ada di gedung Kejaksaan Agung? Ternyata ada proses pengadaan di sana. Nah, dari proses pengadaan ini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh PPK dan konsultan perencana yang itu tidak dilakukan, sehingga kita bisa mengenakan 2 tersangka ini juga masuk dalam karena lalainya menyebabkan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Tersangka I yang menjadi PPK, mantan pegawai Kejaksaan Agung ini sebagai PPK, itu dalam memilih konsultan perencana itu tidak sesuai dengan ketentuan, memilih konsultan perencana yang tidak berpengalaman, kemudian tidak melakukan pengecekan bahan-bahan yang akan digunakan khususnya ACP ini. Dari pengembangan pemeriksaan model ACP ini ada 2, ada yang mudah terbakar dan ada yang akan terbakar pada suhu tertentu. Karena lalainya inilah kemudian PPK atas nama I kami tetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Kemudian konsultan perencana yang tidak memiliki pengalaman, yang tidak memiliki pengetahuan tentang ACP ini yang ditunjuk. Kemudian sehingga memilihlah ACP yang tidak sesuai standar sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran yang merata di seluruh gedung Kejaksaan Agung. Itu mungkin tambahan dari kami. Secara lengkap nanti bagaimana proses ACP ini kemudian menjalar di seluruh gedung Kejaksaan Agung akan kami berikan kesempatan kepada Puslapor dan ahli kebakaran untuk menjelaskan, dan sudah dilakukan juga percobaan oleh Puslapor dan ahli kebakaran Profesor Yulianto di UI untuk menjelaskan bagaimana sih kemudian proses ACP ini terbakar kemudian menyebabkan merata seluruh gedung Kejaksaan Agung. Demikian mungkin tambahan informasi yang bisa kami sampaikan.